Halo teman GH, perkenalkan saya Wawan dan selamat datang di channel Green Hydroponic. Kali ini saya ingin mereview instalasi paket rangka full set kit hidroponik yang 90 bang. Dan ini di belakang saya udah ada nih, paket instalasi hidroponik yang 90 bang. Oke, langsung aja kita review instalasinya. Nah, ini dia instalasi paket rangka full set kit hidroponiknya teman GH. Ini yang 90 bang ya. Nah, instalasi ini tuh model tangga plus atap juga. Tapi ada juga yang tanpa atap. Jadi instalasi ini saya ada yang 28 lubang, 90 lubang, 120 lubang, 400 sampai sesuai pemesanannya aja gitu. Terus instalasi ini raknya itu pakai besi galvanis yang anti karat. Terus juga udah dicat juga tuh. Ini catnya warna silver. Untuk pilihan raknya itu macam-macam. Ada yang pakai besi galvanis, ada yang pakai baja ringan, ada yang pakai pipa PVC juga itu. Jadi macam-macam sesuai permintaannya aja dan sesuai modelnya juga. Terus juga modelnya kita ada yang model tangga, ada yang model meja, ada yang model A juga gitu, macam-macam. Nah, instalasi ini tuh dia sistem DFT. Jadi sistem DFT ini tuh airnya menggenang ya. Airnya menggenang setengah dari ukuran pipa ini gitu. Tapi sesuai permintaan juga, ada yang sistem DFT, ada yang sistem NFT gitu, macam-macam. Kalau yang ini dia udah plus sama atap, udah lengkap ini paketnya. Nah, ini untuk kelengkapannya, ini udah lengkap nih teman GH. Jadi ini ada suntik ukur untuk takaran mili nutrisinya. Ini ada gelas ukur untuk takaran liter milinya. Terus ini ada nutrisinya. Ini nutrisi AB mix. Dia udah sepaket lengkap ya. A sama B gitu. Nah, ini selang untuk sirkulasi dari pompa ke pipanya itu. Ini pompa sirkulasinya yang taruh di bak itu. Ini rockwoolnya. Jadi udah ada media rockwoolnya juga gitu. Udah sepaket. Terus ini sumpit untuk pembuat lubang ya, sumpit biasa gitu. Nah, ini nutrisi AB mix yang bubuk. Jadi ini buat stok di dalam baknya ini gitu. Kalau ini kan paket lengkapnya sepaket gitu. Kalau yang ini untuk stok di dalamnya ini. Jadi buat bonus. Nah, ini garagaji untuk motong rokolnya ini. Nanti kan rokolnya kita potong gitu. Terus ini nampan semai untuk taruh media rokolnya ini, tempat sebagai persemaian benihnya. Nah, ini panduannya. Panduan paket rangka full set kit hidroponik, pemeliharaan hidroponik. Jadi ini panduannya udah sepaket sama instalasi rangka ini. Ini panduannya juga sederhana, nggak begitu sulit nih teman GH. Nah, ini benihnya dapat 4 macam. Ada bayam hijau, ada selada keriting hijau, ada sawi pakcoy hijau, dan ada kangkung nih teman GH. Nah, terus ini ada netpotnya juga, netpot kecil untuk taruh di pipanya itu. Jadi udah lengkap nih paketnya, udah termasuk netpot dan udah termasuk semua ini. Baknya juga udah dapet satu paket. Nah, jadi itu dia teman GH untuk kelengkapan paket rangka full set kit hidroponik ini. Jadi kelengkapannya udah lengkap nih ya teman GH. Udah tinggal nanam aja kita gitu. Tinggal praktek, teori, dan kalau misalkan mau baca bisa ada panduannya juga ini tuh.
Oke, sekarang saya ingin mempersiapkan instalasinya ini. Jadi ingin mengisi air bak nutrisi yang di dalam baknya itu untuk sirkulasi ke pipanya ini gitu. Jadi saya ingin mempersiapkan gitu. Nanti kita motong rock wool, racik nutrisi, semuanya kita siapin gitu. Ini bak penampungan nutrisinya 50 liter nih teman GH. Jadi 50 liter itu segaris ini. Ini kan ada garisnya teman GH. Nah ini nanti airnya diisi dulu sampai batas garis ini. Itu isinya 50 liter gitu. Dan ini disiapkan dulu pompanya, kita masuk ke dalam baknya ini. Nanti selangnya ini kita masukin ke kepala pompa ini sama ke sirkulasi buat masuk ke pipanya ini. Ini baknya udah lagi diisi nih teman GH. Ini saya lagi ngisi airnya tuh. Jadi diisi sampai penuh ya, sampai 50 liter itu. Ini pompanya kita pasang, terus kita masukin selangnya itu. Dan ini juga sama kita masukin tuh. Jadi tadi isi airnya itu sampai garis ini ya teman GH. Ini segaris ini tuh ukurannya 50 liter. Jadi sekarang kita tunggu isinya sampai penuh dulu. Terus jangan lupa kita siapin netpotnya ini, kita masukin ke lubang pipa ini. Jadi kita masukin semuanya. Instalasi ini kan ada 90 lubang. Jadi kita masukin semua potnya ini. Ini netpotnya semua udah kita masukin ya teman GH. 90 lubang ini udah dimasukin netpotnya semua gitu. Jadi untuk instalasi paket rangka hidroponik ini yang mesti kita siapkan untuk pertama kali, kita isi airnya dulu di dalam bak penampung itu. Terus kita siapin netpotnya juga, kita masukin. Terus setelah air yang di dalam baknya ini udah penuh, kita racik pakai air nutrisi. Nanti kita racik pakai nutrisi AB Max ini, kita takar ya pakai gelas ukur ini itu. Jadi instalasi paket rangka full set kit hidroponik ini itu ada yang plus atap, ada yang tanpa atap. Terus modelnya juga macam-macam teman GH. Ada yang model tangga, ada yang model A, ada yang model meja juga gitu, macam-macam. Terus lubangnya juga ada yang 28 lubang, 90 lubang, sama 120 lubang. Untuk yang 90 lubang ini itu panjangnya 2 meter. Jadi ukurannya lumayan sih, nggak begitu besar juga gitu. Ada juga yang model mini, itu yang 28 lubang. Dia ada yang model tangga, ada yang model meja juga gitu. Jadi yang 90 lubang ini tuh ukuran yang sedangnya gitu, nggak begitu besar. Terus untuk yang lebih besarnya lagi ada yang 120 lubang. Itu model A ya teman GH gitu. Atau pengen yang lebih besar lagi untuk skala perkebunan, atau ingin untuk dijual gitu, konsumsi hasil sayurannya, itu ada yang 400 lubang, 500 lubang sampai ribuan lubang juga bisa gitu, sesuai permintaan requestnya gitu. Raknya ini juga ada yang dari besi galvanis, ada yang dari baja ringan, ada yang dari pipa VCC. Jadi macam-macam gitu, sesuai permintaannya. Ini kalau yang besi galvanis ini itu udah dicat. Ini yang warna silver. Tapi kalau ingin minta yang warna abu-abu juga bisa, warna putih, hitam atau coklat gitu bisa. Jadi bisa di request juga gitu. Oke, ini air yang di baknya udah penuh nih teman GH. Udah segaris ini ya tuh. Jadi udah 50 liter ini. Terus kita racik nutrisi AB Mix ini. Jadi kita racik, masukin ke baknya ini, langsung sekaligus 50 liter. Oh ya, untuk semai itu kan kita pakai 2 mili sampai 3 mili.
Terus kalau yang untuk di bak ini, pertama kali kita ngisi itu pakai 5 mili per 1 liter air gitu. Terus untuk pengisian selanjutnya itu pakai 7 mili per 1 liter air gitu. Jadi kalau yang sema itu kita pakai 2 mili atau 3 mili. Terus untuk pertama kali ngisi di bak ini, untuk pipa ini ya, itu pakai 5 mili dulu. Nanti selanjutnya untuk pengisian selanjutnya itu pakai 7 mili per 1 liter air gitu. Ini karena isi airnya 50 liter, sedangkan cara raciknya itu kan 1 liter, yang A ini ambil 5 mili ke sini 1 liter, yang B 5 mili ambil ke sini 1 liter gitu. Jadi per 1 liter air itu kita pakai suntikan, ambilnya 5 mili. Jadi yang A ini kita ambil 5 mili ke 1 liter air pakai suntikan, yang B juga sama 5 mili 1 liter pakai suntikan gitu. Cuma karena ini isinya 50 liter baknya, jadi kita sekaligus ngisinya 50 liter. Itu 5 mili dikali 50 liter. Berarti hasilnya 250 mili. Jadi langsung aja yang AB Mix A ini kita isi ke gelas ukur sebanyak 250. Ini kan ada yang 100 ukurannya, 200, 300. Nah, ini kan gelas ukur ada takaran ukurnya nih. Jadi kita isi 250. Jadi 250 segini ya. 250. Jadi yang A ini 250 ke gelas ukur. Terus kita tuang langsung ke baknya ini. Yang B juga sama 250 ke gelas ukur dulu. Lalu kita tuang ke baknya ini gitu. Terus kita aduk. Nah, ini udah kita siapkan 250 mili nih teman. Nah, ini langsung kita tuang ke baknya ini langsung. Terus yang B juga sama, kita tuang juga gitu. Oke, selanjutnya ini yang B juga kita isi juga 250 mili. Langsung kita masukin. Nah, ini setelah udah diisi, lalu kita aduk nih sampai merata gitu ya. Kita aduk. Setelah kita aduk, langsung kita nyalain pompa listriknya ini gitu. Kita colokin. Nah, ini pompa listriknya udah kita colokin ya gitu. Terus sekarang airnya udah lagi ngisi nih. Kita lihat tuh, udah ngisi teman Giha. Oh, ya kan. Nah, jadi sistem DFT ini dia kan airnya menggenang setengah dari ukuran pipa ini. Setengah gitu ya. Nanti airnya ini kan udah keisi semua, satu persatu pipa gitu udah keisi sampai turun lagi ke baknya ini gitu. Kembali turun lagi. Terus muter terus gitu, sirkulasi ya gitu. Jadi nanti airnya udah turun semua gitu kan. Udah kembali turun. Nah, nanti airnya itu nyentuh sampai di bawah netpotnya ini gitu, setengah senti kurang lebih gitu. Jadi kalau airnya udah keisi semua, udah turun ke bak, terus muter lagi sirkulasi, nanti airnya itu menyentuh sampai bawah netpotnya ini, sampai dasar ini ya, setengah senti gitu. Terus kalau misalkan pompanya rusak atau mati listrik, itu air dia enggak lagi menyentuh di dasar netpot ini, tapi di bawah dari netpotnya ini gitu, di bawah setengah senti kurang lebih gitu. Nah, ini sekarang lagi ngisi nih teman Giha tuh. Ini udah ke pipa yang kedua gitu.
Untuk sistem DFT ini supaya airnya itu benar-benar nyentuh ke netpot, ke dasar netpot, bagian bawah netpotnya itu gitu. Itu alasnya itu mesti datar gitu teman ya, jadi mesti presisi gitu. Jadi benar-benar rata gitu supaya airnya itu nyentuh ke netpot semua gitu. Tapi kalau misalkan tempat yang enggak rata, misalkan sebelah kanan itu lebih rendah dan sebelah kiri itu lebih tinggi, maka jadinya yang sebelah kanan ini tuh airnya itu benar-benar kerendam gitu, di netpotnya itu kerendam. Jadi yang sebelah kiri ini nggak menyentuh, airnya nggak menyentuh ke netpot itu gitu. Nah caranya gimana? Jadi kita ganjel. Jadi yang sebelah kanan ini tuh kita ganjel pakai pecahan ubin, pakai pecahan lantai gitu ya. Jadi kita ganjel gitu supaya benar-benar rata gitu. Nah supaya ketahuan airnya menyentuh netpot atau enggak, tunggu sampai airnya itu penuh di masing-masing pipa sampai turun ke baknya kembali, sampai sirkulasi muter gitu. Nanti ketahuan sebelah mana yang airnya menyentuh netpot dan sebelah mana yang enggak gitu. Nanti kita ganjal gitu. Jadi kita tunggu sampai airnya turun ke baknya itu. Nah ini teman GH, airnya udah turun semua nih. Tuh, udah turun kembali ke baknya gitu. Nah ini kan di dalam baknya airnya udah habis nih teman GH. Jadi udah sampai di atas kepala pompanya itu gitu. Jadi minimal banget itu air itu sampai di atas kepala pompanya itu segini kurang lebih. Jadi jangan sampai di bawah kepala pompa karena air nggak bakalan naik gitu. Makanya kalau udah kosong kayak gini, karena udah diisi semua gitu ya kan, airnya pasti kosong, itu kita isi kembali gitu. Nah, ini saya udah siapin air di bak lain gitu, di ember atau bak lain. Untuk pengisi airnya kembali itu jangan sampai penuh teman GH, jangan sampai segaris ini lagi gitu. Karena kalau misalkan kita ngisinya segini lagi, itu kalau apabila sedang mati listrik gitu atau pompanya rusak, maka air kan turun semua ke bak gitu. Nanti dia bakalan luber gitu, jadi airnya tumpah gitu. Karena di dalam baknya udah penuh, ditambah pompanya mati itu rusak atau mati listrik, jadi air turun semua. Nah kalau udah kayak gini, kita ngisinya itu 20 liter sampai 30 liter cukup gitu. 20 liter cukup, kita isi 20 liter dulu gitu ya. Nah isinya itu, jadi gelas ukur ini kan ukurannya 1 liter nih. Ukurannya kan 1 liter, 1000 ml 1 liter. Jadi kita hitung, ini udah kita siapin air, kita hitung 1 liter gitu kan, ke sini 1, 2, 3, itu sampai 20 liter gitu. Nah kalau udah kita isi 20 liter, tadi udah kita masukin 20 liter ke sini, udah kita hitung 20 liter. Nah itu nanti 20 liter dikali 5 mili, jadi hasilnya kan 100 mili. Nah nanti yang AB Mix A ini itu kita ambil 100 mili, boleh pakai suntikan atau gelas ukur 100 mili ke sini ke baknya. Terus yang B juga sama 100 mili ke bak juga gitu. Jadi tinggal dikali. Jadi air yang di bak ini kita masukin berapa liter dikali 5 mili. Cuma ingat ini kan untuk pengisian pertama kita pakai 5 mili. Nanti untuk pengisian selanjutnya setelah ini gitu ya kan, apabila habis airnya itu kita pakai 7 mili per 1 liter air gitu. Jadi 7 mili ingat ya gitu. Kalau untuk semai 2 mili sampai 3 mili gitu. 17, 18,
19, 20. Nah ini udah kita isi nih teman GH, itu sebanyak 20 liter air cukup. Jadi jangan terlalu banyak juga, lagi sampai penuh gitu ya, jangan sampai. Takutnya kalau misalkan yang tadi saya bilang, kalau pompanya rusak atau mati listrik, nah air yang di dalam bak ini kan udah penuh, ditambah pompanya mati, semua airnya turun yang dari pipa, jadi mau nggak mau jadi meluber gitu, jadi tumpah semua gitu. Nah ini sekarang kita langsung racik yang nutrisinya itu. Tadi kan 20 liter dikali 5 mili jadi 100 mili gitu. Nah ini 100 mili yang A langsung kita tuang gitu. Ini 100 mili yang B kita tuang juga. Nah jadi kurang lebih setelah kita isi 20 liter segini. Nah setelah itu ini kan air udah turun, udah kita tambahin juga 20 liter. Tadi yang pertama 50 liter, terus kita tambahin lagi 20 liter. Air udah turun nih ya. Langsung kita cek ke potnya itu, kira-kira airnya nyentuh ke dasar potnya enggak gitu, di bagian bawah gitu. Oke aja, kita langsung cek ya. Tuh ini udah menyentuh teman GH tuh, udah menyentuh dasar potnya ya. Nah itu menyentuhnya segini, kurang lebih setengah senti gitu, atau paling enggak di dasar banget, yang penting udah menyentuh gitu. Ini yang sebelah sini juga udah nyentuh tuh ya, sama udah nyentuh. Kita ceknya bagian ujung aja gitu, bagian atas sama bawah yang ujung. Ini udah nyentuh. Terus kita cek sebelah sini atas. Tuh ini udah nyentuh teman GH. Nah, ini kita angkat segini, kita taruh, udah nyentuh. Oke, sebelah kiri ini yang atas sama yang bawah udah nyentuh air potnya. Sekarang yang sebelah kanan atas, tuh udah nyentuh juga. Ini kita ambil, kita angkat, taruh, tuh udah nyentuh ya teman GH. Nah, ini yang sebelah kanan bawah. Nah ini sama udah nyentuh juga tuh, kita angkat. Ah, cuma yang sebelah kanan ini nggak begitu terendam banget gitu, nggak begitu terendam seperti ini setengah senti gitu. Tapi dia lebih ke pas banget gitu, tapi nggak apa-apa sih, bisa juga gitu. Nah kalau misalkan sebelah sini nggak menyentuh air, nah yang sebelah sana tuh, yang bagian sebelah kiri, bagian kaki belakang itu kita ganjel tipis aja gitu, pakai pecahan lantai atau ubin gitu, atau pakai pecahan plafon gitu yang tipis gitu ya, atau pakai papan juga bisa gitu. Jadi kita ganjel bisa sebelah sana, karena yang sebelah sini nggak kena air ya kan, sebelah sana tuh agak rendam, jadi sebelah sana yang kita ganjal gitu. Dan sebaliknya, kalau misalkan yang sebelah kiri nggak kerendam air, cuma sedikit, yang sebelah kanan ini yang kita ganjal gitu. Jadi sampai benar-benar semuanya kita cek, ujung netpot sebelah sana, sebelah kiri atas, sebelah kiri bawah, sebelah kanan atas, sebelah kanan bawah, itu kita cek airnya udah menyentuh netpot apa belum gitu. Kalau misalkan udah menyentuh semuanya, berarti udah oke gitu, udah aman ya kan. Oh iya, jadi gini teman GH, untuk kelebihan dan kekurangan dari sistem DFT ya. Nah, untuk kelebihan sistem DFT ini, kalau misalkan mati listrik atau pompanya rusak, itu air masih ada di dalam pipa itu, masih ada supply setengah dari ukuran pipa itu masih ada. Cuma airnya itu nggak nyentuh potnya ini, net potnya ini gitu, nggak nyentuh setengah senti ini, nggak nyentuh sama sekali, tapi di bawah setengah senti ukuran potnya ini.
Nah, jadi kelebihannya itu pun kalau misalkan tanaman kita baru taruh nih ya di potnya ini, itu kan akar masih belum turun ya, belum banyak gitu kan. Nah, itu masih rawan juga. Jadi bisa besar kemungkinan tanaman layu atau bahkan mati gitu. Tapi kalau misalkan tanaman kita taruh itu setelah umur 5 hari atau 7 hari gitu ya kan, kurang lebih seminggu, itu akarnya udah turun. Jadi walaupun mati listrik atau pompa mati, akarnya itu bakal nyentuh ke pipanya ini gitu, ke setengah airnya ini gitu. Jadi akar itu udah panjang gitu kan, udah sampai bawah sini gitu, udah menyentuh air, jadi aman. Terus juga kalau untuk pengen menghemat, itu kalau akarnya udah turun, jadi kita taruh tanaman setelah 5 hari atau 7 hari di pipanya ini, itu kita bisa menghemat listrik. Jadi menghematnya itu misalkan sehari pompa itu kita nyalain 3 kali. Jadi pagi 5 menit, siang 5 menit, sore 5 menit gitu. Jadi sehari kita bisa nyalain 3 kali, masing-masing 5 menit. Itu bisa pakai timer gitu ya kan. Jadi untuk menghemat bisa juga. Tapi kalau disaranin sih 24 jam aja gitu. Jadi nonstop airnya muter terus. Itu untuk kelebihannya. Nah, untuk kekurangannya, paling kalau bersihnya itu kita agak susah juga gitu. Tapi dengan cara pakai sikat yang buat nyuci gelas itu, sikat yang buat masukin ke gelas itu. Nah, itu kan ada yang ukuran kecil, ada yang ukuran besar. Kita pakainya yang ukuran besar gitu sikatnya. Itu biasanya ada di tukang parabot gitu. Jadi dengan cara bersihnya, ini kita angkat potnya semuanya, kita masukin sikatnya per setiap lubang atau per setiap 2 lubang gitu. Jadi kita bersihin satu-satu. Nah, paling kekurangannya di situ aja cara bersihinnya. Tapi karena ada sikat gelas yang itu, yang ukuran besar, jadi agak lebih mudah sih bersihinnya gitu, karena pakai sikat itu lebih mudah. Tapi untuk cara bersihnya itu ada di panduan ini teman ya. Di panduan ini udah ada cara perawatan pipanya, cara bersihnya gitu, sama untuk bersihin baknya itu. Nah, jadi untuk sistem DFT itu yang paling populer di kita ini gitu, yang pemesanannya paling banyak sistem DFT ini. Terus model yang tangga ini, terus sama yang model A itu gitu, model huruf A gitu ya kan. Jadi itu yang paling sering sih favoritnya pelanggan kita gitu yang mesen, jadi sistem DFT itu. Tapi kalau misalkan teman GH mau minta sistem NFT boleh gitu. Sistem NFT juga ada kelebihan dan ada kekurangannya juga gitu. Ya kan kalau pompanya mati, air semuanya nggak ada di dalam pipa ataupun di dalam talang air gitu. Jadi airnya benar-benar habis gitu. Kalau untuk tanaman hidroponik di dalam pipa ini itu nggak kena air, itu kuatnya bisa 4 jam kuat gitu, 3 sampai 4 jam kuat sih gitu. Ya mungkin layu, tapi nanti kalau setelah kena air atau pada saat sore hari nanti dia segar lagi gitu. Jadi kuatnya itu 3 sampai 4 jam gitu kurang lebih. Kuat sih, nggak kena air gitu. Jadi untuk persiapan instalasi paket rangka full set kit hidroponik ini, yang sistem DFT ini yang 90 lubang ataupun model yang lainnya ataupun lubang yang lainnya, itu yang mesti kita siapin, isi air dulu di baknya ini 50 liter. Nanti kita racik nutrisinya itu gitu ya kan, kita tuang nutrisinya ke bak itu, terus kita colokin pompanya sampai airnya muter, isi satu persatu ke pipanya itu sampai turun kembali ke baknya itu gitu. Nah, setelah itu kita tambahin lagi yang tadi 20 liter. Karena kan stok di baknya itu habis, ya kan kosong. Kita tambahin lagi 20 liter cukup gitu. Tadi yang saya bilang sebelumnya gitu. Terus kita isi lagi nutrisinya. Udah gitu kita cek lagi. Jadi yang di netpot ini kita cek airnya kerendam enggak gitu. Netpot yang bagian sebelah kanan atau sebelah kiri gitu. Kita cek di setiap sisinya gitu. Ujung sama ujung gitu.
Jadi sampai benar-benar tuh airnya menyentuh pot gitu ya kan. Nah, untuk cara motong rockwool, cara masukkan benih ke rockwool, buat lubang, cara ngeracik nutrisi untuk semainya ini, itu ada di panduan ini, teman Giha. Cara semai sampai panen tuh ya. Jadi siapkan rockwool, jadi mulai dari persiapan rockwool, taruh benih, itu ada di sini udah lengkap tuh teman Giha. Tapi kita akan praktekkan gitu ya kan, akan saya praktekkan untuk motong rockwool, masukkan benih, cara ngeracik nutrisi dari awal semai gitu kan. Nanti kita praktekkan juga gitu. Semoga teman GH bisa memahami gitu ya, mulai dari tadi mengisi air di bak itu gitu. Nah, ini teman GH, kita siapkan rockwoolnya gitu. Kita potong dulu. Ini kita potongnya, coba lebih dekat. Ini motongnya 2,5 cm ya teman GH gitu. Ini kita garisin dulu, kurang lebih 2,5 cm. Jadi biar bisa masuk ke dalam potnya ini gitu, disesuaikan 2,5 cm cukup. Jadi kita potongnya 2,5 cm kali 2,5 cm. Kita potongnya itu perlahan, tapi agak diayun juga gitu, ditekan biar rockwoolnya itu nggak hancur. Motongnya itu yang bagus pakai gergaji pipa ini gitu, yang ada grizinya. Sebelah sisi sini juga kita potong juga, jadi sampai berbentuk tahu gitu. Nah, setelah itu ini udah kita potong, lalu kita ambil sisi ini, kita tidurkan gitu, kita miringkan. Lalu ini bisa dibagi 4 gitu, kita garisin garis tengah, bisa dibagi 4 rockwool. Jadi potongan rockwool ini jangan terlalu tebal gitu, tipis juga cukup. Nah, setelah kita potong ini, kita taruh di nampan semai ini. Jadi kita rapiin dulu. Kita tata sampai rapi nih. Potongnya itu sesuai ukuran rangkanya ini. Kalau misalkan 90 bak, kita potong 90. Nah, ini kan saya contoh prakteknya aja gitu. Potongnya juga nggak rapi juga nggak apa-apa gitu. Yang penting nggak hancur. Nah, ini udah kita siapin rockwoolnya, lalu kita buat lubang. Untuk benih sawi pakcoy ini sama untuk selada ini, itu kita buat 2 lubang. Ini kita masukin 2 lubang itu. Ini kita buat 2 lubang cukup. Nah, lubangan ini kita jangan sampai terlalu ke dalam gitu, jadi setengah dari ukuran rockwool kita buat lubangnya. Ini agak longgar juga gitu. Jadi untuk sawi pakcoy ini sama selada ini itu kita buat 2 lubang. Nah, untuk bayam ini itu kita nggak usah buat lubang, karena bijinya ini kan dia halus gitu. Jadi kita tabur di kertas atau di tangan, nanti kita olesin gitu ke rockwoolnya ini. Kita taruh gitu, bisa secukupnya 5-7 benih cukup. Nah, untuk kangkung ini kita buat lubang itu bisa 5
sampai 7 gitu, sebanyak-banyaknya. Jadi ukuran rockwool ini kita buat lubang nih sebanyak-banyaknya buat kangkung. Jadi biar satu rockwool ini satu pot itu gitu, itu biar bisa dapat seikat gitu istilahnya. Karena kangkung ini kan bijinya lumayan besar gitu. Nah, jadi teman GH, ini rockwoolnya kan udah kita potong tadi ya, ukuran panjang 2,5 cm kali lebar 2,5 cm, tebalnya itu kurang lebih 2 cm gitu. Terus kalau untuk benih sawi pakcoy ini sama selada keriting ini, itu kita bikin 2 lubang dalam satu rockwool gitu. Jadi kita buat lubang pakai sumpit, itu lubanginnya setengah dari ukuran rockwool, setengah gitu ya, jangan sampai ke dalam gitu, jangan sampai nembus gitu. Terus juga lubang ini kita agak longgar gitu ya, khusus untuk benih ini sawi pakcoy sama selada, 2 lubang gitu. Jadi kita masukin satu-satu. Nah, untuk kangkung ini kita buat lubangnya itu sebanyak-banyaknya nih teman GH tuh, banyak, bisa 5, bisa 7, bisa 9 lubang gitu. Jadi sebanyak-banyaknya satu rockwool ini, biar nanti tuh isinya bisa dapat satu ikat gitu, dalam satu pot itu bisa dapat satu ikat gitu. Nah, untuk bayam ini itu dia kan bijinya halus ya, jadi bayam ini bijinya halus, itu kita nggak usah buat lubang. Jadi kita tabur di kertas atau di tangan kita, lalu kita ambil gitu ya, kita olesin gitu ya kan, kita totol di sini, kita taruh di rockwool secukupnya, 5 sampai 7 benih cukup gitu. Nah, ini anggap aja gitu kan sebagai contoh nih ya, ini kan praktek. Jadi ini udah dimasukin benih sawi pakcoy sama selada, ini bayamnya udah ditaburin benih gitu istilahnya ya, ini contoh gitu. Nah, ini udah dimasukin kangkung. Setelah itu kita racik nutrisinya. Untuk semai ini itu pakai racikan nutrisi AB Mix juga, AB Mix A sama AB Mix B ini. Itu untuk semai kita ambil 2 sampai 3 mili cukup gitu. Pakai suntikan ini 2 sampai 3 mili cukup gitu. Jadi kalau misalkan 2 mili kan segini teman GH nih, segaris ini. Jadi sampai batas garis palanya ini gitu, 2 mili cukup gitu ya kan. Untuk semua jenis benih ini 2 mili cukup gitu. Jadi kita ambil yang A 2 mili ke 1 liter air, yang B 2 mili kita ambil ke 1 liter air gitu. Ini kan 1 liter air tuh teman ya, 1 liter air bersih. Lalu setelah ini kita ambil, yang kita ambil ke sini, lalu kita aduk, kita tuang ke sini gitu. Nah, ini yang AB Mix A udah kita ambil 2 mili nih teman ya. Cuma ini nggak kelihatan ya. Ini 2 mili tuh garis yang kedua nih gitu. Kita masukin ke 1 liter air. Nah, ini untuk yang AB Mix B juga sama, kita ambil 2 mili. Tuh, jadi 2 mili itu 2 garis ini ya, sampai batas ujung kepala suntikan ini gitu. Lalu kita masukkan ke 1 liter air. Nah, kita aduk gitu sampai merata. Jadi kurang lebih warnanya seperti ini, agak warna coklat gitu, gelap. Nah, setelah itu ini kan rockwool udah kita buat lubang, udah kita masukin benih masing-masing lubangnya. Itu kita tuang dari air racikan yang tadi itu, kita tuang sampai meresap tuh. Nah, ini kita kasih airnya itu jangan sampai penuh, jangan sampai banjir gitu kan dari rockwool ini. Jadi setengah dari ukuran rockwool, kurang lebih airnya itu sampai menggenang teman GH tuh. Jadi setengah dari ukuran rockwool teman GH tuh. Ini setengah udah menggenang nih ya. Jadi airnya langsung meresap ke atas tuh teman GH. Dia udah meresap ke atas. Jadi ini anggap aja sebagai contoh udah kita masukin benih gitu ya.
Nah, ini udah kita kasih air nutrisi. Nah, langsung kita masukin ke tempat gelap, ke tempat teduh gitu. Pokoknya gelap gitu, bisa kita pakai tutup koran atau tutup kardus, atau kita masukin pakai kantong kresek gitu yang gelap. Nanti selama 2 hari kita taruh tempat gelap itu. Nah, nanti pas hari ketiga kita cek tuh ya kan, pas hari ketiga itu langsung kita jemur. Jadi nampaknya ini semua kita jemur, langsung kena matahari langsung gitu dari pagi sampai sore. Cuma ingat, jemurnya itu jangan sampai kena air hujan gitu. Jadi kalau bisa di tempat atap yang transparan, jadi bisa taruh di sini aja teman Giha, di atas baknya ini kita taruh semainya itu gitu. Karena ini kan rangkanya udah ada atapnya, jadi aman gak kena air hujan gitu. Jadi pas hari ketiga langsung kita jemur. Nanti pas hari ke-6 atau hari ke-7 itu tanaman kan benihnya itu, bibitnya itu ya, sebutnya bibitnya itu udah pecah gitu ya kan, udah keluar daun 2-3 daun gitu. Nah, nanti langsung kita masukin semuanya ini. Kita masukin ke potnya ini gitu. Kita masukin sampai ke dasar, kita masukin gitu. Jadi pas hari ke-6 atau ke-7 itu bibitnya udah keluar 2-3 daun gitu. Langsung kita masukin ke net potnya itu, masukin ke pipa gitu ya. Jadi saya ulangin lagi, selama 2 hari itu di tempat gelap, kita masukin ke tempat gelap. Pas hari ketiga kita jemur dari pagi sampai sore. Pas masuk hari ke-6 atau hari ke-7, kurang lebih hari ke-6 atau hari ke-7 itu udah keluar daun 2-3 daun, itu bisa kita masukin ke potnya itu, ke pipanya gitu. Tapi hari ke-6 atau hari ke-7 itu nggak tentu teman GH. Kalau misalkan mataharinya bagus, nyemprot gitu ya kan, mataharinya terik, itu 6-7 hari cukup gitu, bisa kita pindahin. Tapi kalau misalkan musim hujan atau sering mendung gitu, itu bisa 8-9 hari gitu, nggak tentu teman GH, bisa 10 hari juga gitu, sampai keluar 2-3 daun gitu. Jadi yang bagus itu buat hidroponik, mataharinya full terik ya kan, takaran nutrisinya juga pas gitu ya kan, takaran nutrisinya itu kuncinya sih, kunci utamanya gitu. Oke teman GH, jadi itu dulu praktek teori dan juga panduan dari saya gitu ya kan, green hidroponik, tentang instalasi paket perangkap sirkuit hidroponik ini gitu. Mulai dari persiapan isi air di bak, rancang nutrisi, cara semai gitu sampai panen. Jadi sementara ini dulu teman GH untuk persiapan instalasi perangkap ini gitu. Sekarang juga udah sore gitu kan. Semoga teman GH bisa memahami untuk persiapan instalasi kit hidroponik ini gitu, yang beli di kami gitu ya, Green Hidroponik. Mudah-mudahan teman GH bisa memahami dengan melihat video ini gitu. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa komentar di bawah atau bisa kontak WhatsApp kami, ada di deskripsi nomor kontak WhatsApp kita. Jadi teman dia boleh chat kami, langsung kami balas gitu. Dan jangan lupa di subscribe, suka, komentar, dan bagikan. Dan jangan lupa teman dia di subscribe biar channel ini makin berkembang, channel hidroponik, biar saya upload videonya itu biar semangat instalasi hidroponik ini bisa bermanfaat buat teman dia semua. Dan sekian dari saya, terima kasih teman dia, sampai jumpa.